Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayri sholihin fid dharaini amin ila anqal wa fi'luha min akhiril laili liman lahu adatun rasikhatun fil qiyam min akhirihi afdal. Salat sunat witir itu dikerjakan pada akhir malam, di sepertiga malam manggawinya itu bagi orang yang memiliki kebiasaan yang tetap, artinya sudah terbiasa terbangun tengah malam. Maka bagi orang yang seperti ini, kalau mau mengerjakan sholat sunat witir itu di tengah malam lebih afdol, lebih utama. Afdol itu artinya lebih banyak kebaikannya. Itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhira salatikum bil lail witran. Jadikanlah akhir daripada solat kalian itu di waktu malam itu adalah solat sunat witir. Jadi solat sunat witir itu penutup daripada semua solat malam. Seandainya seseorang dia sudah terlebih dahulu melaksanakan solat sunat witir sehabis isya, kemudian dia terbangun lagi tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, maka selesai daripada sholat sunat tahajud tidak perlu lagi witir, karena tidak ada dua witir di dalam satu malam, cukup yang itu tadi aja. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah akhir daripada solat kalian di waktu malam itu adalah solat sunat witir. Misalnya orang bangun guring, lalu inya baudu, selesai daripada wudu itu melaksanakan solat sunat wudu 2 rakaat. Kemudian barulah dia melaksanakan solat sunat taubat 2 rakaat. Ini urutannya nih. Sholat sunat taubat 2 rakaat, yaitu dengan niatnya dan juga pelaksanaannya, dan berdoa di akhir sholat itu untuk memohon keampunan dari Allah, karena sholat itu sunat taubat. Kemudian yang ketiga yang dilakukan adalah sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud. Jadi tahajud urutannya, habis sholat sunat tahajud kemudian baru sholat hajat. Setelah sholat hajat maka ditutup dengan sholat sunat witir. Nah, itu. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyam, siapa yang tidak terbiasa bangun tengah malam tapi kepengennya bangun tengah malam, tidak terbiasanya bangun tengah malam. Nah, fa fi'luha ba'da sholatil isya, maka bagusnya bagi orang ini melaksanakan sholat witirnya sehabis sholat isya. Karena asa kada terbangun tengah malam tapi hendak juga menggawe sholat sunat witir, maka sehabis isya menggawinya. Nah, kenapa? Karena yang demikian itu lebih aula, lebih utama bagi orang itu. Kan masing-masing kita ini diberi jalan, diberi kemudahan untuk melakukan suatu amal itu. Tidak ada paksaan, harus gini, harus jam ini, harus gini, nggak ada. Nah, jadi masing-masing orang itu berbeda. Nah, apa sih keutamaannya orang yang melaksanakan sholat sunat witir itu agar dia dimasukkan dalam golongannya Nabi Muhammad?
Karena ada hadis menyebutkan barang siapa yang tidak berwitir, kata Nabi, dia tidak termasuk dalam golonganku. Nah ini kita tidak mau. Kita tahunya witir cuman di bulan puasa, imbah sholat tarawih lalu mau witir. Padahal witir itu bukan hanya di bulan puasa, di luar bulan puasa kan gawi jo witir itu hendak guring kah misalnya. Nah jadi 2 rakaat terlebih dahulu, setelah itu baru 1 rakaat. Nang 2 rakaat itu diniatkan sholat sunat witir 2 rakaat, kemudian membaca suratul Fatihah yang dilanjutkan dengan surah Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Pada rakaat yang kedua membaca surah setelah Fatihah, surah Al-Kafirun. Nah nanti selesai salam kita berdiri lagi 1 kali 1 rakaat, setelah membaca Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Begitu. Kalau kada hafal peng doanya witir, apa yang kita bisa? Apa yang kita bisa hafal? Rabbana atina misalnya, terserah apa nang bisa. Nah, yang kita bisa baca tuh, Masya Allah. Nah itu tadi habis bahasan tentang witir nih ya. Wa min zalika sholatud duha, di antaranya lagi adalah sholat sunat duha. Wa hiya sholatun mubarakatun kasiratun naf'i. Ini sholat sunat duha adalah sholat yang penuh dengan keberkahan. Sholat duha banyak sekali manfaatnya. Ya, manfaatnya sangat banyak sholat duha ini. Di antaranya adalah sebagai pembuka daripada pintu-pintu rezeki. Nah, pinangali rezeki, pinang kada sing payun berjualan. Ayo cobain sholat sunat duha, kada usah banyak-banyak rakaat, 2 rakaat aja. Ya, 2 rakaat aja sholat sunat duha. Setelah Fatihah membaca surah wasyamsi waduhaha wal qamari. Kemudian pada rakaat yang kedua surah ad-duha wadduha wal laili idza saja. Mun kada hafal bang, qul ya lawan kulhu. Apa ngalihnya? Ini 2 surah andalan. Jangan alasan kada hafal surahnya lalu kada menggawi. Aduh rugi bener. Ya gawi aja. Surahnya bebas aja. Tapi kalau bisa yang 2 surah itu pang. Nah itu ya, jadi itu sebagai pintu rezeki. Disebutkan di antara sebab-sebab datangnya rezeki itu banyak. Di dalam kitab Ta'lil Muta'allim itu disebutkan wa aqwal asbab al-hajibatu lirizki, itu diantaranya adalah iqamatus sholati bita'zim wal khusyu'. Salat bujur-bujur menta'azimkan Allah di dalam salat itu nah, lawan berusaha supaya ingat ada khusyuknya tuh. Biar ada khusyuk lah. Nah itu adalah merupakan cara supaya menarik datangnya rezeki. Nah, jadi kalau kita bertanya lawan diri kita, kenapa aku gini aja? Mungkin kita kada pernah berusaha sholatnya khusyuk. Di dalam sholat itu tidak ada sama sekali menta'azimkan kepada Allah. Bukankah lidah kita selalu menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Sekalinya nang apa? Di hatinya Allah kada lebih besar dari dirinya. Mun Allah nang Maha Besar berarti kita kecil, karena apa-apanya kita. Nah itu ada ta'azim. Mun hendak apa? Terbuka pintu-pintu rezeki bagi orang tadi. Nah ini. Kemudian lagi wa ta'dilul arkan wa sairu wajibati wasunaniha. Diperhatikan bulang nang mana nang rukun-rukun salat tu nah. Pahamin mana nang rukun salat. Ada ngarannya rukun qauli, ada ngarannya rukun fi'li, ada ngarannya rukun qalbi. Kita penuhi itu kadang nang rukun itu bisa aja kita nih kada tegawi rukun tadi. Baca Fatihah termasuk rukun.
Bilanya kita mengeluarkan suara membaca Fatihah sehingga terdengar oleh telinga kita seorang, kita melaksanakan rukun qauli ngarannya. Tapi bilanya kada berusaha nengka itu berarti hilang rukun qauli ini. Karena kita tidak memperdengarkan bacaan Fatihah kita kepada telinga kita, hilang sebuting rukun. Kada tahu lagi dan nasibnya sembahyang diterima kah kada kah? Karena hilang satu rukun qauli hilang. Nah, makanya wajib orang tuh belajar supaya tahu mana yang bisa merusak sholat kita, yang mana yang menyebabkan sholat kita diterima. Belajar maka kita nih harus tahu apa penyebab sholat orang tuh kada diterima, karena tak terpenuhi daripada syarat dan rukunnya itu. Nah itu perlu benar. Kemudian lagi diantaranya lagi nang sunat-sunatnya. Apa sunat-sunatnya puasa? Sunat-sunat sholat nih. Seperti orang misalnya membaca doa iftitah. Sunat itu wajjahtu wajhalillazi fataras sama wal ardh dan seterusnya. Nah, sunnah membaca ta'awuz, ulang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hendak membaca Fatihah nih kan, berlindung kepada Allah daripada bisikan setan. Nah, kemudian lagi diantaranya yang merupakan penarik daripada rezeki, supaya datang rezeki nih, hendaklah kita di dalam sholat itu memperhatikan kepada adab. Jangan kada beadab sembahyang, bebarang aja, kada ada juga orang melihat aja. Maka Tuhan yang melihat, nang dihadapi Tuhan, kita berharap manusia melihat kita, berarti kada bujur-bujur lillahi ta'ala ngarannya sembahyang. Kada ada juga nang melihat aja, aku di kamar aja sembahyang nih aja. Lalu bebarang aja, bakaos oblong. Maka kaos oblongnya ini sudah seminggu kan ditapas, bau apak sudah dipakai untuk sembahyang, berarti kada beadab Tuhan. Adab di dalam sholat ada dua. Ada yang namanya adab zohir, ada adab batin. Adab zohir apa? Dari segi pakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kita bujur-bujur menghiasi diri dalam sholat itu. Adapun adab batin adalah hadirnya hati waktu kita menggawi sholat itu. Artinya kadang hayambang, pikiran kemana-mana sholat kan. Nah itu ya harus kita perhatikan di dalam sholat itu. Adab itu penting sekali, karena adab sama Allah harus lebih kita perhatikan daripada adab sama manusia. Jangan adab manusia aja Tuhan kada. Itu paling jadinya. Kemudian lagi di antara penyebab datangnya rezeki adalah bahasan yang akan kita masuk di dalamnya nih. Nah, setelah ini membahas masalah sholat sunat duha. Sholat sunat duha nih. Nah, sholat sunat duha itu sudah maklum adanya bahwa menggawi 2 rakaat sholat sunat duha itu bisa menarik datangnya rezeki. Jaka berjualan tuh payu berjualan, karena membiasakan menggawi apa? Salat sunat duha ini. Nah, kemudian lagi ada apa? Wa qiraati suratil waqiah, membaca surah Al-Waqiah. Iya juga. Kita kebanyakan membaca karena risalah doa itu disusun di situ Yasin, Waqiah, Tabarak, lalu membacanya imbah subuh. Padahal yang lebih bagus kita membaca surah Al-Waqiah itu imbah asar. Imbah asar membacanya surah Al-Waqiah. Kayak apa kalau kami jangan bersubuh? Ya kada apa-apa, bagus saja. Cuman lebih bagus lagi membacanya itu habis asar, surah Al-Waqiah itu. Nah itu wa aksruha samanu rakaat. Nah, jadi sholat sunat duha itu rakaatnya yang paling banyak tuh adalah 8 rakaat. Ada pendapat lagi 12 rakaat. Nah, jadi terserah aja. Tetapi yang Abdul itu 8 rakaat sholat sunat duha tuh.
Waqad warada wa aqalluha rakaat, dan ada keterangan dalam satu hadis menyebutkan bahwa rakaat salat sunat duha itu paling sedikit 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, lalu apa keutamaannya orang ini bila menggawe salat sunat duha ini? Nah, apa keuntungannya? Di antaranya tadi ya kalau supaya mudah rezeki. Ini pertama. Yang kedua, diampuni dosa. Allah mengampuni dosa orang menggawe salat sunat duha. Kemudian dengan 2 rakaat saja sudah cukup di situ. 2 rakaat saja bagaikan apa itu seseorang yang membaca tasbih subhanallah bihamdi subhanallah, membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah, kemudian membaca takbir dan sebagainya. Itu adalah merupakan sedekah. Sedekah itu artinya suatu kebaikan. Nah, digawi. Nah, begitu pula bagi orang yang memiliki persendian kita nang jumlahnya 360. Ada kan nang kau menghitung jumlah persendian kita 360 itu setiap pagi hendaklah disedekahkan, disedekahi. Nah, apa caranya kita mensedekahi nang persendian nang jumlahnya 360, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat duha. Itu cara. Nah, itu. Jadi mengerjakan itu barang siapa yang melaksanakan salat sunat duha ini sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya istana di dalam surga. Kalau kita sudah berisi istana dalam surga, berarti ampun kita. Maulah diambil orang. Istana kita diambil orang, maulah. Kalau mau diambil orang, pasti kita gasan kita dijulung itu. Nah, jadi beramal nang kayak ini nah bagus supaya kumpulkan kita berisi istana dalam surga. Ya Allah. Nah, 12 rakaat aja kita. Atau membaca tasbih misalnya, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, memiliki pohon di dalam surga. Nah, ya Allah. Nah, kapan kita melaksanakan salat sunat duha ini? Setelah subuh, kemudian terbit matahari, itu 20 menit ukurannya setelah terbit matahari itu. Isyraq jam berapa? Jam 6 lewat. Nah, ada pendapat mengatakan isyraq itu waktunya singkat, cuman 20 menit. Habis waktu isyraq, kemudian masuk waktu duha. Nah, itu. Jadi isyraq dulu, ibah itu masuk waktu duha. Itu kira-kira jam 8 pagi itu. Nah, hendak menggawe sembahyang duha jam 8. Nah, ini disebutkan di sinilah. Nah, wa afdalu awqatiha an tusalliya iza adhan nahar wa madha qaribun min rubu'ihi. Jadi sudah mulai tampak cahaya siang. Adha itu nah menggawinya menjelang masuk siang dan berlalu wa madha qaribun min rubu'ihi, berlalu waktu itu ya mendekati kepada 1/4 daripada hari itu, 1/4-nya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi ya, setiap pagi atas setiap persendian kita ya, sulama min ahadikum, salah seorang daripada kalian ujian Nabi itu setiap pagi kita sedekahi persendian ini. Nah, fa kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih itu adalah merupakan sedekah. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu seperti sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap kita membaca tahmid yaitu alhamdulillah adalah juga merupakan sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap kita membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sedekah, tapi bukan dengan harta. Sedekah. Makanya kan ada sekelompok orang miskin nih ngumpul lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, kami ini kelompok orang-orang miskin kalah jauh dari orang-orang kaya.
Orang kaya bisa bersedekah, bisa berbagi, membantu, bahkan bisa melaksanakan haji, umroh dan sebagainya. Kami orang-orang miskin di kada kawat tulak umroh duitnya kada ada. Hendak bersedekah kada ada juga. Maka apa kata Nabi? Cukuplah bagi kalian untuk memperbanyak zikir. Jadi apa nang kau digawi orang miskin itu zikir, mengimbangi ibadahnya orang-orang kaya tadi, luar biasa. Nah, maka orang miskin ininya 500 tahun berdahulu ke surga. Nah, kenapa? Karena hisapnya ada banyak. Apa mau di rumah ada kenapa-napa juga. Ya Allah. Tapi ada juga rumah buruk halus. Soalnya bisa TV aja 2. Kulkas sebuting makasih gondolan kulkasnya pun. Rumah halus aja ndak runtuh. Kayak apa itu? Nah, jadi kita kada kawa menilai lah. Kada kawa menilai nangka itu kada kawa. Jadi bagaimanapun kita ini berharap dengan melaksanakan sholat sunat duha itu kita mendapatkan keutamaannya. Ya, keutamaannya banyak di sini. Nah, dia keutamaannya sangat banyak di sini orang yang melaksanakan sholat sunat duha. Coba aja besoknya kita gawein sunat duhanya. Ya, karena ilmu ini percuma kalau hanya kita tahu saja tanpa mengamalkan. Coba besok rasakan 2 rakaat aja, kan usah banyak-banyak. 2 rakaat aja sudah rasakan kayak apa rasanya. Rasa hati itu batin tuh rasa tenang, segar rasanya. Pikiran kita tuh kayaknya apa kayak apa itu terang pikiran kita kayaknya. Cobalah. Merasa maka tempe, maka tahu. Belinya kadang merasa anak tahu, rasa aja dulu, nikmat luar biasa. Nah, ini tadi lah, ini perkara-perkara yang bisa menarik datangnya rezeki, yaitu melaksanakan sholat sunat duha. Nah, begitu pula lagi disebutkan di sini ya, membaca surah Al-Waqiah tadi sudah. Membaca surah Wal-Laili Idza Yaghsha, membaca Alam Nashrah Laka Sadrak, bagus juga ini. Diamalkan sambil berjualan bawa rong baca Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini aja nah hafal. Wal-Laili Idza Yaghsha kada hafal. Nah, Wal Muzammil, surah Muzammil kada hafal juga. Jadi apa pernah hafal? Surah Al-Muluk kada hafal juga. Surah Al-Muluk ini kita tahunya kan sebagai Al-Mani'ah, yang bisa mencegah seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Padahal baca Al-Muluk ini juga disebutkan ini menarik rezeki. Al-Muluk, kalau Nabi kada pernah meninggalkan membaca surah Al-Muluk bila hendak guring. Dibaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Masya Allah ini. Ya, kalau kita mengamalkannya. Kemudian lagi di antara sebab-sebab bahwasannya pintu-pintu rezeki itu terbuka adalah pada saat kita hadir ke dalam masjid sebelum dikumandangkan azan. Belum azan sudah berdahulu ke masjid. Nah, itu juga penyebab rezeki mudah. Berdahulu ke masjid. Kalau perlu inya nang bang. Nah, berdahulu. Kalau orang bang kaum ini pasti berdahulunya. Ya. Nah, kemudian wal mudawamah ala toharoh, orang yang menjaga wudunya dijaga, bila batal wudu, itu para jakian orang tuh, khususnya babinian nih, menjaga wudu itu sama membentengi diri daripada sihir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu di hadapan Nabiullah Musa alaihi wasallam. Ujar Allah, wahai Musa, apabila engkau ditimpa satu musibah sedangkan engkau tidak dalam keadaan berwudu, jangan kau salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kada wudu? Berarti wudu itu bisa menjadi benteng diri. Kalaupun ada orang hasad dengki sama kita, kirimnya macam-macam, nah, sihir apa macam-macam, maka bisa terbentengi dengan wudu ini, dijaga wudu. Jadi fadilahnya sangat banyak ini, diantaranya adalah bisa menarik datangnya rezeki. Nah, selalu berwudu. Kemudian lagi diantaranya lagi adalah wa ada sunnatil fajr. Sunat fajar ini ya qobliyah subuh.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat aja. Mun kada sungsung mengkam bangun nih. Hah? Biasa kan kalau bangun sungsung tuh nah kawa tegawi ini mbak kurang azan ya kalau subuh kawa kita menggawi mbak azan subuh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Allah. Kemudian lagi wal witir, termasuk salat sunat witir bila kita menggawi itu juga diantara penyebab terbuka pintu-pintu rezeki. Ini witir pembuka rezeki. Tadi duha. Nah, ini bahasan witir sudah kita bahas sebelumnya. Ini juga menjadi sebab juga terbuka. Jadi kalau kita sudah tahu apa saja perkara-perkara yang menyebabkan terbuka pintu-pintu rezeki, kita gawi ya sudah. Nah, mulai malam ini kita gawi langsung. Supaya apa? Bilanya digawi ini lalunya kuat. Kita mengingatkan tuh. Nah, bilanya kada digawi hilang malam ini. Yang kita dapatkan malam ini hilang bila ada digawi. Nang merasa nyaman, merasa nang kawa digawi namanya. Nah, kita gawi dulu. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witr. Setelah kita melaksanakan salat sunat witir, jangan kita bicara masalah dunia. Biasanya kita teruskan membaca zikir-zikir. Istighfar bagus itu di sepertiga malam. Selesai sudah salat sunat malam kita kerjakan, kita tutup dengan witir 3 rakaat. Maka selanjutnya adalah kita memperbanyak zikir, istighfar misalnya, baca tasbih, sholawat dan sebagainya. Tapi diusahakan istighfar banyak. Karena ini wabil asharihum yastaghfirun. Baca istighfar itu dikhususkan pada waktu sahur, jam 3 subuh. Bagus itu istighfar dibaca. Karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya turun ke langit dunia, menawarkan kepada kita, siapa yang minta ujar Allah aku beri. Nah, siapa yang berlindung daripada segala kejahatan dan keburukan, aku berikan perlindungan. Nah, siapa yang minta ampun, aku berikan pengampunan ya Allah. Itu setiap malam rahmat Allah turun ke langit dunia, memberikan tawaran kepada setiap hamba-hamba Allah yang bangun di waktu itu. Sehingga itulah waktu-waktu yang mustajab apabila kita berdoa di waktu itu. Nah, dikabulkan oleh Allah. Ini kita bingung kapan kita supaya kabul berdoa. Yaitu waktu-waktu itu, di saat-saat itu. Nah, ya. Adapun perkara-perkara yang menyebabkan terhalang, nah ini banyak. Di antaranya manishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Orang yang senantiasa melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedah, buang-buang waktu. Nah ini menjadi penghalang ini. Di antara penghalangnya ya. Nah, iza ra'aitar rajul yaksurul kalam, apabila kau melihat ada seseorang tuh banyak bicara, ngobrol-ngobrol aja. Nah, maka apa kata Ali radhiyallahu an, iza tammal aqlu naqasal kalam. Apabila orang itu sempurna akalnya, maka akan lebih sedikit bicaranya. Kada banyak bicara. Kalau orang kalau sudah sempurna akalnya nih, kada lagi banyak nang bepandai-pandainya macam kada lagi. Nah, itu kalau akal orang sudah sempurna. Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah ini kita teruskan nih. Salat sunat duha nih. Masya Allah ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Nah, banyak sekali ini keutamaannya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wa kullu takbiratin sadaqah, setiap kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ada merupakan sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa nahyun an munkar sadaqah, mencegah daripada perbuatan mungkar ada merupakan sedekah. Begitu pula melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf.
bawai orang-orang sudah terlepas tersesat jalan, diberikan. Ya, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yujihi min zalika kullahu rak'atani yarka'uhuma minad duha. Semua kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi di dalam hadis ini, itu semua cukup dengan melaksanakan 2 rakaat salat sunat duha. Falau lam yarid min fadli haja sholati illa haja, seandainya tidak ada lagi hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat sunat duha kecuali hadis yang satu ini, ya, ahajis sholati illa hajal hadis, kecuali hadis ini, apa kata Nabi? Lakafa, cukup aja sudah. Ini menerangkan tentang sholat sunat, cukup aja sudah. Seandainya tidak ada lagi hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat sunat duha. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim, hadis sahih, tidak ada keraguan lagi. Ya, kita patut untuk mengamalkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min zalika as-salatu bainal maghrib wal isya, begitu pula kita melaksanakan salat antara waktu maghrib menuju isya. Ada 4 waktu yang perlu kita perhatikan agar kita mengisi daripada 4 waktu itu dengan aktivitas ibadah. Di antaranya adalah beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Bangun dulu menghadang orang bang subuh. Itu digunakan waktu di situ untuk berzikir, bertafakkur dan sebagainya sebelum masuk subuh. Nah, yang kedua, sejak masuknya sholat subuh, kita bertahan di tempat sholat kita di situ menunggu datangnya terbit matahari. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah menunggu daripada masuknya waktu maghrib. Nunggu waktu maghrib. Nah, belum lagi orang bang maghrib, berdahulu sudah menghadangin, orang belum bang lagi. Nah, itu yang ketiga. Zikir-zikir kita baca, salawat, istighfar, apa-apalah kita baca di waktu itu. Kemudian yang keempat adalah dari waktu maghrib menuju isya, intizarus sholah ba'da sholah, menunggu satu sholat kepada sholat yang berikutnya, itu kafarah, sebagai penebus dosa. Bahkan ada yang mengatakan dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat. Habis maghrib duduk menunggu isya, diisi dengan aktivitas apa di situ kan, luar biasa. Ya, ini selama kita menunggu waktu datangnya isya, maka dosa-dosa kita berguguran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita apabila setelah kita sholat maghrib duduk menunggu datangnya isya. Tapi jangan bicara dunia, nunggu, ya, baca Quran enggak misalnya, berzikir atau salawat yang dibaca, karena waktunya singkat dari maghrib menuju isya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, ya, di dalam melaksanakan salat sunat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Altikan niyat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.